Ya, saudara-saudara, ini adalah rumah orang tua saya. Tadi kita berkunjung ke sebelah kanan rumah kita, rumah saya, rumah orang tua, karena di kampung paling ujung. Tadi kita udah masuk ke belah sini dan melihat persawahan di kaki Gunung Ciremai. Coba kita lihat bagaimana keadaan di belakang rumah orang tua saya di kampung. Ada apa saja ini, karena di belakang rumah kita itu hanya terhalang oleh satu pemilik lahan. Kita akan memasuki hutan, tapi di hutan itu, di pinggir hutan itu ada sungai. Ini rumah orang tua saya, ini adalah di belakang sana, ini rumah. Nah, kita cari kehidupan ada apa saja di belakang. Nah, ini kandang ayam. Nah, ini pohon pisang, ini kebun-kebun di belakang rumah. Nah, itu rumah orang tua saya. Nah, kita memasuki keadaan di belakang. Nih, kedepannya ini direncanakan akan jadi jalan. Ini badan jalan satunya sudah ada. Kita naik, kita lihat ada apa kehidupan di sekitar hutan. Kehidupan di sekitar hutan ada apa saja. Ingin tahu hutan? Nah, inilah hutan lebat yang ada di belakang rumah. Ini hutan lebat, berapa ratus hektar ke belakangnya masuk ke dalam ini hutan lebat. Nah, dengarkan suara tongeret, suara kehidupan hutan ini. Nah, saudara-saudaraku, netizen semua, ya, ini hutan. Ada jalan dan ada sungai. Kebetulan airnya baru mengalir, lihat. Airnya baru mengalir. Nah, ini kesananya masih kering. Lihat ya saudara, ini kesana masih kering. Ya, si kering. Ini airnya baru mengalir. Kita lihat. Aduh, suara tonggeret demikian asik. Nah, saudara-saudara, ini adalah saluran air yang sudah ada sejak zaman kolonial Belanda. Dulu dinding-dinding ini waktu masih kecil dan masih menggunakan produk bangunan Belanda, ini sangat kuat. Anehnya, setelah puluhan tahun ada pelebaran dan direnovasi melalui pemerintah Indonesia, hanya beberapa tahun saja ini sudah kondisi rusak kembali. Mungkin kualitasnya, bahan dan penggunaannya ini antara pemerintah kolonial Belanda dengan Indonesia ini berbeda, sehingga menghasilkan hasil yang kurang memuaskan. Saudara-saudara, ini adalah jalan, coba kita lihat, kita perbesar. Nah, ini jalan beraspal, jalan aspal, terus sampai panjang sungai, nanti ke sana ini masuk wilayah Cirebon, saudara-saudara. Tetapi saung itu, atau ya nanti terlihat, nah ada yang hijau di sana tuh, ada yang hijau di ujung sana di Solokan, itu adalah perbatasan antara Kuningan dan Cirebon. Jadi kalau kita melewati Tugu yang hijau itu masuk wilayah Kuningan, sedangkan tempat saya berdiri sekitar 500 meter ini masuk wilayah Cirebon. Nah, ini Gunung Ciremai.
Tadi persawahan yang sudah kita shoot ini sebanyak ratusan hektar. Nah, dan itu saung tempat nongkrong saya. Nah, ini adalah lokasi di belakang rumah orang tua saya. Nah, inilah lokasi kehidupan di rumah orang tua saya. Tempat dulu saya kecil, tempat mandi ini di sungai. Kalau airnya besar, kita dari sana ketika air besar, kita naik pohon pisang, naik pohon pisang, ngojay terus mengikuti alur sungai ini, terus sampai ke sana, nanti belok lagi, nanti di sana ada lokasi genangannya, tempat nanti kita berlebuh setelah beres berenang. Nah, ini kondisi hutan. Inilah hutan lebat sepanjang sungai ini, saudara-saudara, itu adalah hutan lebat. Kebetulan hutan lebat ini sudah jadi hutan rakyat, tapi karena diperlukan untuk sebagai tempat resapan air dan penyimpanan air, sehingga tidak boleh gundul. Jadi harus ditanami tanaman apapun, sehingga untuk menjaga kesuburan kampung yang ada di sekitar kita. Mungkin nanti kita usulkan akar keluar ini, karena hutan ini menyangkut beberapa desa. Kita koordinasi antar desa untuk membuat perdes bagaimana hutan ini terjaga kelestarian menjadi hutan rakyat yang tidak boleh ada bangunan biar terjadi tempat resapan air. Ini ada rekan-rekan yang sedang nongkrong. Oh, nyabit rumput, kelihatan sedang nyabit rumput. Ya, sedang nyabit rumput. Nih saudara-saudara, inilah kehidupan di belakang rumah kami, di rumah orang tua saya. Kita akan coba kembali, kita lihat ada tanaman pohon apa saja yang dianggap mungkin oleh rekan-rekan tidak ada, apalagi di daerah perkotaan. Saya perkenalkan satu buah pohon. Nah, ini. Saya perkenalkan, ini ada sebuah pohon. Coba kita shoot buahnya. Nah, ini buahnya. Nah, ini coba kita lihat. Nah, ini calon nanti akan berbuah seperti ini. Nah, akan berbuah seperti ini. Kita lihat itu buahnya. Ada yang merah itu sudah matang. Ada yang tahu teman-teman ini buah apa? Inilah yang disebut dengan pohon melinjo. Kalau istilah Sunda itu tangkil. Dari buahnya ini, nah kita biar teman-teman kenal. Nah, ini buahnya sudah setengah matang. Nanti kalau udah matang itu merah kulitnya. Ini multiguna, kulitnya buat sayur, daunnya juga buat sayur. Nah, perlu teman-teman ketahui, nah sebelum berbuah ini akan berbentuk ini dulu. Nah, apa namanya? Nah, ini sebelum menjadi buah akan seperti ini dulu. Nah, seperti ini. Ini sebelum menjadi buah ini disebutnya uceng ya, teman-teman. Inilah pohon melinjo, pohon untuk bahan emping. Ketika sudah jadi emping, mengalami proses, lihat pohonnya. Nah, ini satu pohon ada
satu pohon tetapi tumbuh 3 cabang. Pohonnya di bawah langsung 3 cabang. Lihat. Nah, cabang ke-1, cabang kedua, cabang ketiga. Ini sangat pendek, udah daun lebat. Lihat buahnya, iya tuh buahnya. Ini sangat enak buat sayur asem ya. Jadi ini rekan-rekan coba kita lihat ya. Sangat tinggi. Sangat tinggi seperti menjulang ke langit ya. Ini nih buahnya. Oke saudara-saudara, ini tadi sudah kita perkenalkan. Ini daunnya yang muda, ini kan udah tua. Daunnya yang muda ini bisa dioseng, dicampur dengan tempe. Jadi makanan yang lezat, bukan buat sayur asem. Ini melinjo mudanya ini buat sayur asem. Dioseng juga enak, ini dioseng, dicampur dengan toge, tempe. Wah, ini makanan favorit saya ketika kecil. Kalau ada sekarang malah yang sudah mateng, yang sudah merah, bijinya diemping. Nah, kulitnya ini udah ada yang membuat menjadi sebuah makanan ringan dengan berbagai varian rasa. Jadi sudah ada kreasi, ya mudah-mudahan dengan ditemukannya kreasi-kreasi makanan sehingga menambah nilai ekonomis kita yang membudidayakan melinjo. Terima kasih kepada rekan-rekan netizen. Saya kembali lagi ke rumah orang tua saya. Nah, ini pohon melinjo, ini juga pohon melinjo. Lihat pohon melinjo, jadi di sini banyak sekali pohon-pohon melinjo yang kecil tapi udah pada berbuah. Ini juga sudah pada berbuah kecil-kecil teman. Lihat, kita sudah pada berbuah kan ya. Terima kasih rekan-rekan, ini adalah kehidupan saya ketika mudik. Dan ini kita baru 2 lokasi, sawah dan di belakang rumah. Di sebelah kiri rumah, di sebelah sana lagi masih banyak tempat-tempat yang sangat menarik dan indah. Tempat saya kecil dulu bermain. Aduh, suara gemericik air yang mengalir. Itu adalah bak penampungan air saudara-saudara, lihat. Airnya menggemericik. Aduh, airnya bening, menggemericik. Inilah kehidupan kita di kampung. Ada yang keluar, ada yang pakai saluran pipa. Terima kasih rekan-rekan. Saya kembali lagi ke rumah orang tua saya. Dan kita akan bertemu kembali di tempat yang lain, masih di sekitar kampung kita, untuk melihat ada apa kehidupan kita saya di waktu kecil. Terima kasih.